Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, kami akan menjelaskan terkait hasil diskusi kami tentang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan transfusi darah dari kelompok 1 STR5C dari Poltekkes Kemenkes Denpasar. Sebelum kami memulai materi pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Gusti Ayu Sasmita Diasari dengan akhiran NIM 083. Lalu ada rekan saya yang pertama, yaitu Putulianta Aditriari dengan akhiran NIM 085. Selanjutnya ada Luma Laksmi Ika Putria dengan akhiran NIM 088. Selanjutnya ada anak Agung Ayu Kinariani Putri dengan akhiran NIM 094 dan yang terakhir Desak Maderis Kayanti dengan akhiran NIM 105. Sebelum kami memulai presentasi kami hari ini, adapun topik pembahasan yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama ada pengertian transfusi darah dan yang terakhir penyakit yang berhubungan dengan transfusi beserta pencegahannya. Oke, kita memasuki untuk topik pembahasan yang pertama, yaitu adalah transfusi darah. Nah, untuk transfusi darah ini sendiri adalah pemindahan darah atau suatu komponen darah dari seseorang, atau yang bisa kita sebut biasanya itu pendonor, untuk kepada orang lain yang biasanya kita sebut resipien. Untuk transfusi diberikan itu meningkatkan kemampuan darah dalam mengangkut oksigen, memperbaiki volume darah tubuh, memperbaiki kekebalan, memperbaiki masalah pembekuan. Untuk transfusi darah ini sendiri dapat menimbulkan berbagai penyakit atau komplikasi pada penerima, baik berupa infeksi, reaksi imunologik, maupun kompilasi non-infeksi. Oke, kita memasuki topik pembahasan yang kedua, yaitu resiko penyakit yang berhubungan dengan transfusi darah. Nah, untuk yang pertama itu ada penyakit sifilis. Nah, sifilis ini yang biasa kita ketahui pada umumnya adalah penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Nah, selain itu melalui hubungan seksual, sifilis juga dapat ditularkan melalui transfusi darah apabila darah donor itu mengandung bakteri tersebut. Nah, walaupun bakteri ini sensitif terhadap penyimpanan darah yang bersuhu rendah, penularan ini tetap dapat terjadi, terutama jika darah ditransfusikan dalam kondisi segar. Untuk cara penanganannya untuk di penyakit sifilis ini adalah pencegahan transfusional sifilis dilakukan melalui screening donor yang ketat, pemeriksaan serologis wajib, yaitu seperti VDRL atau RPR dan TPHA, serta penyimpanan darah pada 4 derajat Celcius selama minimal 72 jam untuk menonaktifkan Treponema pallidum. Proses ini didukung oleh penggunaan alat yang steril sekali pakai, lalu ada penerapan SOP laboratorium yang disiplin, quality control, edukasi donor, dan pemantauan hemovigilance agar keamanan darah tetap terjaga. Baik, untuk hepatitis A ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hepatitis A. Hepatitis A merupakan infeksi akut pada hati yang disebabkan oleh virus hepatitis A atau HAV. Virus ini terutama ditularkan melalui jalur fekal oral. Namun penularan melalui transfusi darah dapat terjadi pada fase awal infeksi ketika virus berada dalam sirkulasi darah. Donor yang berada pada fase viremia tanpa gejala dapat menjadi sumber transmisi. Adapun cara pencegahannya, meskipun resiko penularan HAV melalui transfusi relatif rendah dibandingkan hepatitis lainnya, beberapa laporan kasus di Indonesia menunjukkan bahwa transmisi tetap mungkin terjadi. Hal tersebut disebabkan karena HAV dapat bertahan sementara dalam produk darah tertentu seperti plasma segar beku. Pencegahan penyakit transfusional hepatitis A dilakukan dengan memastikan donor bebas infeksi melalui screening riwayat kesehatan dan wawancara risiko. Menolak donor dengan gejala atau riwayat hepatitis A. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai hepatitis B. Hepatitis B adalah infeksi akibat virus hepatitis B atau ABP yang dapat menimbulkan penyakit akut maupun kronis. HBP merupakan salah satu virus yang paling berisiko ditularkan melalui transfusi darah karena dapat bertahan lama dalam darah dan memiliki
tingkat infektivitas yang tinggi. Hal ini membuat screening donor darah menjadi langkah krusial untuk mencegah kejadian pasca transfusi. Untuk cara pencegahannya, diperlukan peningkatan kualitas alat screening, pelatihan petugas, dan regulasi ketat terkait donor darah sangat diperlukan untuk mengantisipasi transmisi HPV. Pencegahan penyakit transfusional hepatitis B dilakukan dengan screening donor yang ketat, termasuk riwayat risiko dan wawancara kesehatan, serta pemeriksaan laboratorium wajib seperti HBsAg, anti-HBC, dan bila tersedia HBP DNA. Darah yang menunjukkan hasil reaktif harus ditolak. Selain itu, penggunaan alat steril sekali pakai, penerapan SOP laboratorium yang disiplin. Selanjutnya yaitu mengenai hepatitis C. Infeksi hepatitis C yang disebabkan oleh virus HCP merupakan salah satu penyebab utama hepatitis pasca transfusi sebelum screening donor diterapkan secara menyeluruh. HCP sering bersifat asimptomatik namun membawa viral load yang cukup tinggi sehingga dapat dengan mudah menular melalui darah. Hal inilah yang menjadikan HCP sebagai prioritas penting dalam screening donor darah. Untuk cara pencegahannya, upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan sistem screening, evaluasi berkala terhadap reagen atau metode pemeriksaan, dan kebijakan penolakan donor berisiko tinggi, serta pencegahan transfusional hepatitis C dilakukan dengan uji anti-HCP, HCP-RNA pada setiap kantong darah, serta memastikan penggunaan alat steril dan SOP laboratorium yang disiplin. Baik, untuk HIV akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada HIV, di mana HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan dapat berkembang menjadi AIDS jika tidak dapat diobati. Penularan HIV ini melalui transfusi darah yang merupakan salah satu rute transmisi paling efisien karena virus langsung masuk ke aliran darah resipien. Di mana screening donor darah ini telah berhasil menurunkan risiko ini secara signifikan, di mana screening HIV pada donor darah di Indonesia menggunakan kombinasi uji antibodi, antigen P24, dan NAT sebagai upaya untuk mendeteksi HIV pada fase jendela. Fase jendela HIV ini dapat berlangsung secara lama, misalnya beberapa minggu, sehingga penggunaan metode NAT sangat membantu dalam mengidentifikasi infeksi awal yang belum terdeteksi dengan metode serologi. Adapun cara pencegahan dari penyakit HIV ini, di mana upaya pencegahannya dilakukan dengan peningkatan kualitas pemeriksaan, penyimpanan darah, screening darah yang ketat, pemeriksaan laboratorium wajib seperti HIV-AG, AB, dan HIV-RNA atau NAT, serta edukasi pendonor menjadi strategi penting dalam mencegah penularan HIV melalui transfusi darah. Selanjutnya, untuk malaria akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang terakhir yaitu penyakit malaria. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan umumnya ditularkan melalui gigitan nyamuk. Namun, malaria juga dapat ditularkan melalui transfusi darah, terutama jika donor darah berasal dari daerah endemik. Kasus malaria transfusional dikenal sebagai transfusion transmit malaria atau TTM dan masih dilaporkan di beberapa wilayah Indonesia. Kemudian, terdapat cara pencegahannya. Upaya yang dapat dilakukan, kebijakan seleksi donor, pelatihan petugas, bank darah, menolak donor dengan gejala atau riwayat malaria, serta melakukan pemeriksaan darah bila diperlukan, misalnya uji malaria rapid atau mikroskopik. Selain itu, penerapan SOP steril dan pengawasan mutu memastikan darah bebas dari parasit Plasmodium, serta peningkatan kualitas laboratorium menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan. Kemudian, kesimpulan dari materi kami pada
presentasi kali ini, yaitu transfusi darah merupakan prosedur medis yang sangat penting untuk menyelamatkan nyawa, namun juga memiliki resiko penularan penyakit infeksi apabila darah donor tidak disaring dengan baik. Setiap penyakit membawa karakteristik dan tingkat resiko berbeda. Sifilis dan hepatitis A dapat menimbulkan infeksi akut, sedangkan hepatitis B, hepatitis C, dan HIV memiliki potensi menyebabkan infeksi kronis yang berdampak jangka panjang. Sementara itu, malaria transfusional dapat menyebabkan komplikasi serius terutama pada kelompok rentan. Resiko ini semakin meningkat apabila donor berada dalam fase tanpa gejala atau fase jendela sehingga infeksi sulit terdeteksi oleh pemeriksaan rutin. Baik, sekian presentasi kami pada hari ini terkait penyakit-penyakit yang berhubungan dengan transfusi darah. Kami dari kelompok 1 STR5C pamit undur diri dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam berkata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.